ketika saya ingin mengambil itu arang, saya mendengar suara-suara yang memang awalnya suara yang seperti gitu. Jadi kayak suara menakutkan. Suara yang mengeram gitu ya. Betul. Suara yang mengeram kayak serasa kayak menunjukkan rasa amarah gitu ya. Ya. Sekitar setelah 30 menit saya juga mengambil gitu loh. Ngambil setelah matang saya ngambil piring ke belakang. Nah, pada saat saya ngambil piring di belakang, saya buka pintu masuk ke dapur itu sudah benar suasana yang jauh. Selamat datang di Ratu Mistis Official. Perkenalkan saya Ndoro. Di program perdana ini saya akan menemani kalian untuk mengungkap hal-hal mistis yang sering dianggap tidak ada, namun sesungguhnya ada dan nyata. Sebagaimana yang sering dialami oleh sebagian orang-orang yang peka terhadap hal-hal mistis tersebut. Pada episode perdana ini saya tidak sendiri, namun saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang pernah mengalami hal-hal mistis tersebut. Langsung saja saya hadirkan seorang narasumber kami. Selamat malam Mas Ge. Malam Doro. Sehat Mas Ge? Alhamdulillah sehat. Oke Mas Ge. Doro apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya. Mas Ge, ini Mas Ge kan hadir di sini untuk menjadi salah satu narasumber. Betul. Di acara perdana Ratu Mistis. Betul. Oke, terima kasih Mas Ge sudi hadir untuk memenuhi undangan kami. Iya, betul. Untuk menjadi salah satu narasumber Sama-sama. dan Doro. sebagai orang yang pernah mengalami hal-hal mistis tersebut. Betul. Kalau boleh langsung bisa diceritakan kepada saya. Ya, sebelumnya mohon maaf dulu ya Doro ya sebelumnya ya. Ini memang cerita ini memang fakta saya alami. Jadi yang pernah dialami oleh Mas Ge pribadi ya. Betul. Ini memang fakta saya alami sekitar 4 tahun yang lalu. Oke, ya di mana itu? Itu kejadiannya di Serang, Banten pada saat itu. Boleh langsung cerita ya langsung ya? Silakan Mas Ge. Jadi 4 tahun yang lalu saya dan teman-teman saya itu sedang dalam sebuah perkumpulan anak muda. Oke. Yang dimana kita punya acara bakar-bakaran seperti itu. Nah, satu ketika saya harus mengambil peralatan bakar-bakaran yang memang tertinggal di belakang. Oke. Untuk kejadian ini posisinya itu ada di rumah teman saya, Ndoro. Ya kan? Ketika posisinya saat itu sedang rame-rame untuk mengadakan suatu acara. Kebetulan rumah temanku itu dia memang posisi di kampung ya namanya Ndoro ya. Dia itu rumah satu jaraknya dengan yang lain itu memang sangat jauh. Itu sedangkan di posisi acara itu kami di depan posisi bakar-bakaran itu. Kalau saya boleh tahu itu suatu pedesaan atau apa? Pedesaan. Oke, ya. Pedesaan. Jadi pada saat itu saya mengambil, kalau nggak salah itu saya ngambil apa sih namanya tuh buat bakar apa namanya? Arang ya. Iya. Nah, arang saya ngambil ke belakang. Memang pada saat itu sepi di belakang itu kebetulan juga memang saya sendirian, nggak ada yang nemenin gitu. Nah, ketika saya ingin mengambil itu arang, saya mendengar suara-suara yang memang awalnya suara yang seperti gitu. Jadi kayak suara yang mengeram gitu ya. Betul. Suara yang menggeram kayak serasa kayak menunjukkan rasa amarah gitu. Oke. Gitu ya kan. Awalnya saya tidak peduli itu gitu. Tapi makin lama kok semakin kencang suara itu. Makin kencang terdengar di telinga saya. Saya penasaran, saya lihat sekeliling, saya lihat kanan, saya lihat kiri. Tapi pada saat itu saya ngerasa ada yang aneh gitu. Merinding nggak kira-kira Iya. masih pada saat itu? Merinding, saya merasakan merinding. Itu tepat berada di punggung ya ini, di belakang leher saya itu saya merasa merinding gitu.
Bulu kuduk langsung berdiri ya. Bulu kuduk langsung berdiri. Ya singkat cerita itu pertama dulu. Saya ambil letakkan di luar gitu loh bersama teman-teman saya. Sekitar setelah 30 menit saya juga mengambil gitu loh. Ngambil setelah matang saya ngambil piring ke belakang. Nah pada saat saya ngambil piring di belakang, saya buka pintu masuk ke dapur itu sudah berdiri sosok makhluk yang warnanya hijau, menyeramkan sekali. Menyeramkan. Wah, saya jadi ikut merinding nih mendengar itu. Terus saya nggak tahu apa yang saya lakukan, saya langsung kejang itu, maksudnya kayak panas dingin. Saya lari, saya masuk ke kamar teman saya sampai rame kan. Teman-teman saya mengatakan itu apaan, kenapa itu? Ya kenapa? Saya sampai nggak sadarin diri, pingsan pada saat itu. Gitu loh. Tiba-tiba udah bangun, ceritain lu kenapa katanya gitu. Nggak tahu, gua ngelihat sosok gila kayak monster itu warnanya hijau. Nah singkat cerita kalau boleh itu, tahu persisnya sosok tersebut berupa apa? Seperti monster atau kepala binatang atau badan manusia atau yang dilihat dengan Mas G secara nyata itu bentuknya seperti apa? lebih tepatnya seperti monster ya Nur ya. Seperti monster, tapi memang makhluk gaib itu ternyata nggak seperti kasat seperti kita gitu loh. Maksudnya kayak terasa padat gitu. Kalau dia itu hanya sekedar bayangan tapi jelas gitu loh. Seperti asap gitu ya, tapi Asap. Tapi berbentuk. ya. Seperti itu. Itu jelas sekali. Ya itu sebuah pengalaman yang mungkin saya alami pengalaman ini, dan ketika saya datang ke sini saya cuma ingin membuktikan satu hal sih, bahwasanya teman-teman semua yang menyaksikan channel ini memang harus percaya. Kalau saya pribadi percaya akan adanya dunia gaib seperti itu. Memang dunia gaib itu memang ada. Jadi yang banyak sebagian orang selalu menganggap bahwa orang yang tidak percaya dan mungkin tidak peka terhadap ada dunia lain atau dunia gaib selain di dunia kita ini, betul. Itu biasanya mereka tidak peka, adalah orang-orang yang tidak peka. Namun bagi sebagian orang, mungkin Mas G adalah salah satunya, itu memang ada dan nyata dan pernah dialami sendiri oleh Mas G sebagai orang yang peka terhadap dunia mistis tersebut. Ya, saya juga tidak paham sih kenapa saya bisa melihat itu gitu. Apakah karena saya secara ketidaksengajaan atau apa gitu, saya nggak ngerti sampai saat ataukah ini. sosok tersebut memang ingin menampakkan dirinya kepada Mas G sebagai perwujudan dari keberadaannya dan mungkin ingin diakui. Bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin tidak secara kebetulan memang sosok tersebut ingin menampakkan bahwa dia ada. Oh gitu. Oke Mas G, jadi berdasarkan penuturan tadi, menurut Mas G itu adalah sosok apa? Kalau menurut saya dan sebagian besar narasumber yang ada di lokasi teman saya itu, ya saya yakini itu memang benar sosok buto hijau ya. Iya. Seperti itu. Kalau menurut pendapat saya dan opini banyak orang di lingkungan tersebut. Oke. Jadi saya juga berfirasat bahwa itu adalah sosok buto hijau. Buto hijau ya. Iya. Seperti yang sering diceritakan oleh sebagian orang yang memang pernah melihat sosok tersebut. Dan itu juga sering juga menampakkan kepada beberapa orang. Demikianlah pemirsa pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita, di mana semua pengalaman dari narasumber yang selalu kita hadirkan adalah based on true story. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Waspada, siapa tahu pengalaman mistis yang ada bisa hadir juga di hidup Anda. Saya Ndoro, selalu bersyukur dan tetap percaya